edukasi dan alternatif kesehatan. Ngefly, fenomena menghirup uap lem aibon kini sudah bukan sesuatu yang asing lagi bagi kalangan remaja. Kegiatan seperti ini sudah menjadi suatu hal yang lazim dan sering diperlihatkan anak-anak remaja dan anak jalanan di muka umum. Maraknya kebiasaan anak-anak remaja yang mengkonsumsi lem aibon seolah sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi mereka. Pemandangan yang sangat miris ini sering kita lihat di tempat-tempat seperti jembatan penyeberangan jalan, terminal, stasiun dan banyak lagi. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial menolong mereka dari rusaknya masa depan akibat aibon tersebut. Lem aibon mengandung senyawa toluene. Dalam industri senyawa ini biasa digunakan sebagai lem, bahan baku cat, tinta, penghapus make up ataupun sejumlah produk kimiawi. Toluene inilah yang memberi aroma kuat pada lem aibon. Toluene yang juga disebut metilbenzena merupakan cairan yang mudah terbakar dan tidak larut dalam air jernih dengan bau khas pengencer cat. Zat ini juga ditemukan dalam bensin, cat semprot aerosol, cat dinding, pernis, strip cat, perekat, tinta cetak, dan di knalpot mobil dan asap dari rokok. Bahaya lem aibon untuk kesehatan. Tak disadari oleh orang-orang yang menyalahgunakannya, bahaya lem aibon untuk kesehatan ini bisa berakibat fatal. Menghirup aibon bisa mengakibatkan pusing, halusinasi, hingga hilangnya kesadaran yang sering disebut dengan ngefly. Kondisi lainnya bisa mengakibatkan mual muntah, iritasi, gangguan jantung dan dapat merusak janin bahkan kematian. Jika dihirup dalam jangka panjang, zat dalam aibon ini bisa mengakibatkan gangguan yang lebih serius seperti gangguan pendengaran, kulit kering, gagal pernapasan, kerusakan otak, aritmia, dan kerusakan organ dalam tubuh. Saat lem dihirup dalam-dalam, cara ini bisa memberi penurunan kesadaran seperti mabuk. Zat lisergic acid dietilamid (LSD) dalam lem merupakan penyebab dibalik efek ini. Stimulasi berlebihan ini menyebabkan perubahan dalam pikiran, perhatian, persepsi, dan emosi. Perubahan akibat ngelem ini muncul sebagai halusinasi. Sensasi tampak nyata, tetapi diciptakan oleh pikiran. Persepsi dapat melibatkan satu atau lebih dari panca indera. Ini juga dapat menyebabkan pencampuran indera, yang dikenal sebagai sinestesia. B. Efek paparan jangka panjang lem aibon. Bahaya lem aibon jangka panjang pada kulit dapat menyebabkan kering, merah, pecah-pecah kulit, dermatitis. Paparan bahan kimia ini dan suara keras dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Paparan jangka panjang juga dapat mengganggu saraf dan ginjal. Jika dihirup oleh ibu hamil, toluene dapat berbahaya bagi pertumbuhan janin. Bahaya ini dikaitkan dengan berat lahir rendah, ketidakmampuan belajar dan gangguan pendengaran. C. Berikut beberapa bahaya menghirup lem yang lebih serius. 1. Gagal pernapasan akut. Gagal pernapasan akut adalah masalah kesehatan yang berpotensi fatal. Kondisi ini terjadi ketika senyawa tertentu merusak kemampuan untuk bernapas atau langsung memengaruhi paru-paru. Gangguan pernapasan menyebabkan oksigen tidak bisa didistribusikan ke seluruh bagian tubuh dalam jumlah yang cukup. Penggunaan lem dan senyawa inhalansi lainnya, beserta konsumsi alkohol berlebihan, adalah aktivitas berbahaya yang bisa menyebabkan gagal pernapasan akut. Kecanduan obat-obatan terlarang dan alkohol, serta masalah paru-paru lainnya juga bisa menyebabkan gagal pernapasan akut. Pada kasus fatal, penyakit ini bisa menyebabkan koma. Inilah salah satu bahaya menghirup lem aibon dan lem pelarut lainnya. 2. Kerusakan otak. Menghirup lem dan senyawa inhalansi lainnya, khususnya yang mengandung senyawa toluene dan naftalena, bisa merusak selubung mielin. Selubung mielin adalah lapisan tipis yang melindungi serabut saraf di dalam otak dan sistem saraf lainnya. Lem aibon juga memiliki jenis yang mengandung senyawa-senyawa tersebut. Inilah mengapa kerusakan menjadi salah satu bahaya menghirup lem aibon dan lem pelarut lainnya. Kerusakan otak ini bisa menyebabkan bahaya jangka panjang untuk fungsi otak, yaitu menyebabkan masalah saraf serupa dengan efek multiple sklerosis pada otak. 3. Gangguan ritme jantung. Paparan terhadap zat kimia di dalam lem bisa menyebabkan gangguan ritme jantung atau aritmia. Pada beberapa kasus, gangguan ritme jantung bisa menyebabkan gagal jantung fatal. Gagal jantung akibat aritmia yang disebabkan karena menghirup lem disebut sniffing death syndrome (SSDS). Kondisi ini bisa terjadi hanya dalam satu kali menghirup lem. Jadi, kamu perlu mewaspadai bahaya menghirup lem aibon atau lem pelarut. Demikian edukasi video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.